FM 96,9 MHz. Pendengar Anda dalam Sumba siang ini. Dan pemilu sudah berjalan dari tanggal 14 Februari 2024. Sampai saat ini pengawasan masih terus dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, yaitu Ketua Bapak Yeremias. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Iya Bapak, kita langsung ke pertanyaan pertama Bapak. Terhitung dari tanggal 14 Februari, Pesta Demokrasi sudah berjalan dan bagaimana peran Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam mengawasi dari hari pertama sampai saat ini Bapak? Ya, jadi Bawaslu dalam proses pungut hitung melakukan pengawasan di lapangan untuk rolling untuk semua wilayah, karena kami sendiri di Bawaslu ada komisioner dan staf, kami berbagi peran untuk melakukan pengawasan atau patroli pengawasan di setiap TPS di 908 TPS yang ada di Kabupaten Sumba Barat Daya. Oke, apakah selama pengawasan ada masalah atau temuan yang ditemukan dalam pemungutan dan perhitungan suara, Bapak? Ya, ada temuan di TPS 2 Desa Lete Kemona di Kecamatan Jawa Timur. Itu hasil temuan dari pengawasan itu terjadi pencoblosan sisa surat suara sisa untuk Presiden, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten. Dan hal itu sudah langsung ditindaklanjuti. Kami melakukan pleno di Komisioner Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dan hasil pleno itu kami merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Sumba Barat Daya pada tanggal 15 Februari tahun 2024. Dan rekomendasi itu adalah melakukan pemungutan suara ulang dan sekaligus memberhentikan KPPS karena masuk ke dalam tindak pidana pemilu. Maka harus diproses ini KPPS semua, penyelenggara dan saksi. Oke, baik Bapak. Berarti terjadi PSU ya, pemungutan suara ulang di TPS tersebut. Selanjutnya apakah masalah ini nanti akan sampai ke provinsi atau batas kabupaten saja Bapak bisa diselesaikan? Untuk kewenangan kabupaten untuk melakukan pleno, lalu apakah ini unsur ini memenuhi unsur formil dan material untuk bisa ditindaklanjuti bersama sentra penegak hukum terpadu yang di dalamnya itu ada Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Oke, baik. Bapak, selama pengawasan mungkin kendala apa saja yang ditemui oleh Bawaslu saat mengawasi pemilu yang terjadi pada tanggal 14? Bapak boleh cerita sedikit? Ya, baik. Kalau terkait dengan proses pengawasan ini memang ada laporan intimidasi dari beberapa teman pengawas TPS, lalu ada juga Panwascam yang merasa tidak nyaman karena aksi massa yang turun yang tidak terkontrol. Iya, itu yang terjadi. Dan itu terjadi di Kecamatan Kodi Utara pada tanggal 14 dini hari itu sudah terjadi kerusuhan. Tetapi sudah diantisipasi oleh pihak kepolisian, sudah diamankan. Oke, baik Bapak. Bapak, kalau tentang serangan fajar dan politik uang mungkin itu bukan hal yang baru di Kabupaten Sumba Barat Daya. Apakah itu saat pengawasan ada terjadi seperti itu Bapak di Kabupaten Sumba Barat Daya? Nah, ini kendala terberat yang dihadapi adalah mengidentifikasi. Lalu ada temuan, karena saya sudah membuka posko pengaduan, tetapi tidak pernah ada aduan terkait dengan money politik. Padahal undang-undang mengatur khusus tentang money politik itu sendiri. Jadi memang untuk sementara masyarakat ini belum dicerahkan, dan kalaupun ada yang memahami sekalipun masih takut menjadi saksi dalam proses ini. Apabila mungkin ada yang menemukan atau mengalami secara langsung, tetapi ada imbas. Misalnya dalam politik uang ini kan imbasnya adalah intimidasi. Jadi memang agak kewalahan. Saya sangat berharap itu teman-teman di Panwascam, tetapi selalu selalu luput, tidak pernah dalam malam patroli malam pengawasan itu juga kita kesulitan atau kewalahan untuk mengidentifikasi lokasi pihak yang melakukan dan seterusnya begitu. Iya, karena memang wilayah Sumba Barat Daya cukup luas ya Bapak, sangat besar sekali. Jadi kendalanya mungkin memang tidak bisa menjangkau semua saat mengawasi. Baik Bapak, selanjutnya saat ini untuk pengawasan kotak surat suara sudah sampai di tingkat mana Bapak? Apakah masih di TPS atau sudah didistribusikan ke kecamatan?
kalau untuk semua kotak suara dari TPS semua sudah ada di kecamatan, dan beberapa kecamatan juga sudah menelpon, misalnya Kecamatan Kota Tambolaka sudah menghubungi untuk menyampaikan informasi terkait beberapa berkas rekapitulasinya itu ada di dalam kotak suara. Jadi mau hadir untuk bisa menandatangani berita acara, menyaksikan kotak suara itu dibuka untuk mengambil berkas lembaran itu rekapnya ada di dalam. Oh iya, C hasil kotak suara. Ya, mungkin Bapak bisa memberitahukan rencana pleno kecamatan di Kabupaten Sumba Barat Daya itu kapan, Bapak? Untuk pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, kita menunggu saja ini dari pihak kecamatan. Sambil juga kan ini beberapa ada kemungkinan ada 2 TPS yang akan mau PSU. Mungkin juga akan tertunda atau mungkin dilanjutkan, nanti plenonya menyusul. Nanti kita berkoordinasi dengan pihak KPU Kabupaten Sumba Barat Daya. Iya Bapak. Ini Bapak, sampai saat ini kan banyak sekali KPPS dan Linmas yang karena bertugas selama 2 hari ada yang sakit, bahkan tadi sempat ada berita kalau ada 35 orang KPPS yang meninggal dunia Bapak. Apakah ini terjadi juga di para pengawas dari tingkat TPS, kelurahan sampai kecamatan Bapak atau bagaimana? Ya, ada 3 orang PTPS, pengawas TPS yang pingsan pada saat melakukan kegiatan pungut hitung di tanggal 14. Dan karena kelelahan itu terjadi di beberapa kecamatan, di Kecamatan Kota Tambolaka, di Kecamatan Wejawa Selatan, dan ada 1 dari Wejawa Timur. Itu apakah mendapatkan santunan khusus dari Bawaslu atau seperti apa Bapak? Ya, kita akomodir semua teman-teman di PTPS kita atur. Oke. Baik, Bapak, terakhir Bapak, harapannya Bapak ke depannya pengawasan akan berjalan seperti apa? Silahkan Bapak. Saya juga mengakui bahwa sampai dengan detik ini masih ada partisipasi masyarakat untuk datang melapor. Iya. Karena apapun alasannya, contoh misalnya ada video viral dan lain sebagainya, itu kan kita tidak bisa tangani tanpa ada laporan. Karena kita tidak mengetahui persis itu video punya siapa, dari mana, dan lain sebagainya. Supaya kita bisa terima laporan dan kita bisa telaah, kita bisa kaji apakah ini masuk tindak pidana pemilu atau kode etik atau seperti apa, kan itu butuh telaahan. Jadi sampai dengan kemarin itu sudah sekitar 6 laporan yang masuk, dan 6 laporan itu sedang kita kaji juga terkait masalah-masalah persoalan yang terjadi di tingkatan TPS. Itu sedang diakomodir untuk bisa ditindaklanjuti segera. Jadi saya memberikan apresiasi untuk partisipasi masyarakat bersama Bawaslu dalam melakukan pengawasan, termasuk sampai dengan proses pungut hitung itu. Kemarin sempat viral video kalau di Kabupaten Sumba Barat itu terjadi protes-protes saksi di TPS. Itu kalau boleh tahu di mana ya Bapak kemarin di Kabupaten Sumba Barat? Itu di TPS 2 Desa Kadiwano, Kecamatan Wejawa Timur. Iya. Dari kebetulan itu sudah ada laporan yang masuk, kita sedang melakukan pleno untuk dilakukan kajian begitu. Apabila unsur formil dan material cukup, kita tindak lanjuti, mungkin ke sentra Gakumdu untuk tindak pidana pemilunya atau memberikan rekomendasi ke KPU terkait kode etik penyelenggara. Baik, apakah itu memang terjadi karena akan diadakan pemungutan suara ulang atau hal-hal masalah karena hal masalah lain, Bapak? Bisa ulang, Ibu? Ya, baik. Masalah video yang viral kemarin apakah terjadi karena masalah di TPS atau karena ada saksi dari luar mungkin yang memprotes? Itu karena ada saksi partai politik yang kebetulan ada di TPS itu. Iya. Begitu, dan sudah memberikan laporan karena saya menginstruksikan untuk bisa segera yang memiliki video itu bisa menyampaikan laporannya, bisa ditindaklanjuti begitu. Oke, baik Bapak. Harapannya semoga di Kabupaten Sumba Barat tidak terjadi lagi masalah-masalah yang akan dilaksanakan sampai ke depannya, sampai pleno kecamatan, dan mungkin harapan Bapak untuk masyarakat Sumba Barat Daya sampai selesainya pesta pemilu ini bagaimana Bapak? Semoga kondisi dalam proses penyelenggaraan pemilu ini berjalan aman, damai, lancar, demokratis, dan bermartabat. Saya berharap masyarakat melalui proses penyelenggaraan pemilu ini bisa memberikan hak pilihnya secara bebas tanpa ada intimidasi dari pihak manapun. Dan semoga ke depannya masyarakat selalu bersama Bawaslu, atau Bawaslu
selalu bersama masyarakat untuk siap mengawasi proses penyelenggaraan pemilu. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak atas waktunya. Sehat selalu Bapak. Sukses untuk kegiatan selanjutnya di Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik pendengar, itu tadi bincang-bincang kita bersama Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya, dan akan ada informasi selanjutnya. Tetap mendengarkan RRI Sumba dari Jamalada nomor 1 Waika Bubak.